Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Hari ini saya akan memberikan tema rendah hati dan rendah diri. Banyak orang bingung bagaimana membedakan antara rendah hati dan rendah diri. Sehingga apa? Sehingga mereka salah dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dan mempraktekkan apa yang dimaksud rendah hati dan rendah diri itu. Saudara, saya akan jelaskan. Rendah hati itu adalah perilaku seseorang, perilaku hati kita, perilaku semua orang yang merendahkan hatinya untuk kebaikan orang lain. Ya, ini cenderung melakukan sesuatu perbuatan yang menguntungkan orang lain dan membuat orang lain senang. Itu adalah rendah hati. Nah, sedangkan rendah diri bagaimana? Rendah diri itu cenderung dia memperlakukan diri sendiri, memperlakukan diri kita dengan meremehkan atau dia menghujat dan bahkan dia sengaja untuk menjelek-jelekan diri sendiri. Ya, ini yang dimaksud dengan rendah diri. Dia cenderung melakukan sesuatu yang buruk terhadap diri kita, menyumpahin diri kita. Ya, menyumpahin diri sendiri sehingga terjadilah sesuatu yang dinamakan rendah diri. Ya. Coba saya berikan contoh. Contoh rendah diri. Ya, pada saat itu kita sedang berkumpul dengan sesama teman. Kemudian kita bercerita mengenai cita-cita. Dan mengatakan bahwa suatu saat kita bisa menjadi seorang manajer atau pimpinan perusahaan dan bahkan menjadi seorang pengusaha. Tetapi salah satu teman kita tadi itu mengatakan bahwa saya tidak mungkin bisa jadi manajer. Kenapa? Karena saya ini orang desa, karena saya ini orang miskin, karena saya ini sekolahnya tidak terlalu tinggi, apalagi saya tidak punya relasi. Dan ditambah lagi saya ini orangnya jelek dan tidak menarik. Nah, perilaku seperti inilah yang dinamakan rendah diri. Cenderung menjelek-jelekan diri sendiri padahal tidak sama sekali. Ya, itu contoh rendah diri. Bagaimana dengan rendah hati? Ya, saya berikan contoh yang rendah hati. Pada saat kita berada di bus misalnya atau di kereta api, kita sudah duduk di kereta api, ya, atau di bus, kemudian sudah enak-enak duduk, ada ibu-ibu yang membawa barangnya tidak mendapatkan tempat duduk. Nah, secara resmi kita sudah memiliki kursi dan memiliki tempat duduk. Tetapi melihat ibu-ibu yang membawa barang tadi tidak mendapatkan tempat duduk, maka kita berikan tempat duduk tadi kepada ibu-ibu. Dan kita yang berdiri. Ini adalah contoh konkret perbuatan rendah hati yang cenderung memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada orang lain meskipun kita sedang berkorban. Ya, itulah dinamakan rendah hati. Jadi tahu ya perbedaan antara rendah hati dan rendah diri. Kalau rendah hati adalah kita cenderung memberikan kebaikan kepada orang lain, sedangkan rendah hati cenderung meremehkan dan menjelekkan diri sendiri. Ya. Nah, sikap apa dan bagaimana kita bisa tahu, kita bisa merubah, kita bisa membuat diri kita menjadi rendah hati? Yang pertama adalah kita harus mendahulukan orang lain dengan tujuan membantu atau menolong. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lebih banyak mendengar dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Itu sikap rendah hati. Dan yang ketiga adalah bisa menerima kritik dari semua orang. Kritik yang positif untuk bisa kita analisa dan kita bisa memperbaiki diri kita sendiri. Yang keempat adalah tidak meremehkan orang lain
Artinya kita menganggap orang lain itu sama dan menganggap orang lain itu bisa bekerja sama dengan kita. Jadi tidak usah merendahkan atau meremehkan orang lain. Dan yang kelima adalah kita menyadari bahwa kita ini memiliki kekurangan. Sehingga kita tidak berbuat sombong. Kita cenderung mau belajar dan mau memperbaiki diri. Itu ciri-ciri dan itu sifat serta sikap orang yang rendah hati. Saudaraku, kalau kita sudah bisa menguasai dan kalau kita bisa memiliki sifat rendah hati itu, maka banyak sekali manfaat-manfaat yang kita akan dapatkan. Yang pertama adalah kita pasti akan disenangi oleh banyak orang. Artinya kita akan memiliki banyak teman, kita akan memiliki banyak relasi. Kalau kita di perusahaan, kita akan memiliki banyak link atau jaringan. Dan tentunya pasti pimpinan senang dengan kita, ya, bawahan suka dengan kita, teman sekolega pun akan suka dengan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa mampu mempererat hubungan baik dengan sesama manusia. Ya, itu manfaatnya. Dan manfaat yang ketiga adalah kita mampu mengontrol diri kita. Kita tidak gampang emosi, kita tidak gampang marah, dan kita bisa membuat suasana menjadi tenang, membuat suasana menjadi nyaman. Selanjutnya adalah kita pasti tidak memiliki musuh. Baik musuh di luar, musuh di kantor, musuh di rumah sebagai tetangga. Kita tidak pernah punya musuh karena kita merasa kita rendah hati dan kita cenderung memberikan kesenangan kepada orang lain. Dan yang terakhir, kalau kita memimpin, pasti kita akan menjadi pemimpin yang hebat, pemimpin yang tenang, pemimpin yang disukai banyak orang. Ya, saudara, itu yang tadi saya berikan. Lebih baik kita menjadi rendah hati daripada kita berendah diri. Dan itulah perbedaan rendah hati dan rendah diri, supaya kita bisa melangkah lebih maju dan kita bisa merubah cara dan perilaku kita menjadi lebih baik. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan kita bisa meraih keberhasilan dan hidup tenang dengan cara yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bersama Dosen Senior.